Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvinawati dari D3 Kepuratan Solo akan menjelaskan tentang kemasan atau kesediaan obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit. Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Bentuk kemasan obat terbagi tiga. Yang pertama, obat padat atau solid. Yang kedua, obat setengah padat atau semi solid. Yang ketiga, obat cair atau larut. Yang pertama, obat padat yang terdiri dari tablet, kapsul, serbuk, supositoria, dan implan. Yang pertama, tablet. Tablet ialah sediaan padat mengandung bahan obat dengan tanpa tambahan bahan pengisi. Zat tambahan berfungsi sebagai pengisi, pengamban, pengikat, pelicin, dan pembatas atau fungsi lain yang cocok. Contoh tablet adalah Neurosan-B. Neurosan-B yang terdiri dari vitamin B1 berperan sebagai koenzim pada dekarboksilasi asam alfa keto dan berperan dalam metabolisme karbohidrat. Vitamin B6 di dalam tubuh berubah menjadi perisal fosfat dan peridoxalmin fosfat yang dapat membantu dalam metabolisme protein dan asam amino. Neurosan B ini bisa diminum 1 tablet sehari atau menurut petunjuk dokter. Cara penyimpanannya, simpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dan di tempat kering. Selanjutnya adalah kapsul. Kapsul ialah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kapsul terbuat dari gelatin, roti, atau bahan lain yang cocok. Kapsul mengandung obat berupa bubuk butiran bersalut dengan ketebalan berbeda agar larut dengan kecepatan berbeda, yaitu kapsul keras, kapsul cair, dan kapsul lunak. Ya, contohnya adalah Lansoprazol, kapsul lepas tunda 30 mg. Cara pemakaian kapsul ini adalah dengan petunjuk dokter. Selanjutnya, serbuk. Serbuk ialah campuran goreng bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk obat dalam atau luar. Contoh serbuk adalah pulveres, adalah serbuk yang masing-masing dibungkus dengan pengemasan yang cocok sekali minum. Ini adalah contoh serbuknya. Selanjutnya adalah salep. Salep adalah obat dalam bentuk semi padat untuk dipakai di kulit atau selaput lendir. Ini adalah salep untuk obat bisul, obat kulit. Cara gunanya hanya dengan dioleskan saja dan dengan resep dokter. Selanjutnya adalah krim. Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang sama dengan dimasukkan obat luar. Umumnya digunakan di daerah relatif jarang terkena air karena krim mudah tercuci. Contoh krim adalah balsam otot geliga, diformulasi khusus sebagai obat gosok untuk membantu meredakan nyeri otot dan sendi, seperti nyeri akibat pukulan, memar, keseleo, gagal pedal, dan nyeri pada otot punggung. Balsam otot geliga baik juga digunakan sebagai balsam pemanas bagi olahragawan.
Cara penggunaan balsam obat geliga yaitu dengan oleskan balsam otot geliga secukupnya pada bagian yang sakit, lalu gosok secara merata dan perlahan. Bila perlu, dapat diulang 3-4 kali sehari. Untuk mendapatkan hasil maksimal, sesudah 2-3 jam letakkan handuk panas secara berkala pada bagian yang telah dioleskan. Cara penyimpanan balsam ini, simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius, tutup dengan rapat dan hindarkan dari sinar matahari langsung. Selanjutnya adalah sirup. Sirup adalah suatu sedian berupa larutan yang mengandung gula sukrosa. Sirup ini dinyatakan lain, misal kadar gula tidak cukup dari 64% atau tidak lebih dari 66%. Sirup dengan kadar gula lebih kurang dari 65% disebut sirup simplex yang digunakan untuk pemanis. Sirup ini untuk mengobatkan batuk. Penderita yang hipersensitif terhadap salah satu obat lainnya. Selanjutnya adalah substansi. Substansi adalah sedian cairan yang mengandung bahan obat yang mengandung partikel halus yang tidak larut dan terdispersi dalam cairan pembawa. Dalam kemasan sedian substansi disertai etiket tertulis kocok dahulu sebelum digunakan. Tujuannya supaya partikel mengendap merata. Substansi ini berfungsi sebagai penurun demam pada anak dan meringankan nyeri ringan sampai sedang, antara lain nyeri pada dismenor primer, nyeri haid, nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, dan sakit kepala. Dosis untuk dewasa yaitu 3-4 kali per hari. Anak-anak untuk menurunkan demam dan meringankan nyeri ringan sampai sedang. Dosis yang direkomendasikan 20 mg per kilogram. 1-2 tahun 3-4 kali per hari. 3-7 tahun 3-4 kali per hari 5 mili. 8-12 tahun 3 kali sehari 10 mili. Tidak direkomendasikan untuk anak di bawah usia 1 tahun. Selanjutnya adalah larutan injeksi. Larutan injeksi adalah sedian steril dan bebas virogen yang berupa larutan cair yang digunakan sediannya disuntikkan menggunakan spruit ke dalam kulit, bawah kulit atau dengan intravena. Larutan ini disuntikkan menggunakan jarum suntik ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk kemasan atau kesediaan obat. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.